Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nusihil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kembali kita syukur pada Allah karena hanya semata-mata rahmat pertolongan Allah di pagi hari ini kita bisa bangun dari kematian kita yang sementara, diberi taufik oleh Allah datang ke masjid yang kita cintai ini, bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Kita syukuri anugerah yang besar ini, karena tak ada anugerah yang lebih mahal melebihi anugerah iman, melebihi anugerah Islam, anugerah agama, anugerah taat pada Allah. Berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kembali kita perpanjang i'tikaf sambil menunggu waktu sholat isyraq. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita lanjutkan kajian Sunan At-Tirmidzi, kitab salah satu kitab induk hadis dari kutub sittah Sunan At-Tirmidzi. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan hadis 384, bab yang ke-282, Babu maja'a fi karahiyati kaffi sya'ri fi shalah, bab mengenai hadis yang datang membahas tentang kemakruhan kaffi sya'ri, mengikat rambut fi sholati, di dalam sholat. Ini bab membahas tentang adab-adab di dalam sholat, diantaranya berkaitan dengan kemakruhan. Ada hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, di antaranya di bab sebelumnya karohiyah an-nahyu anil ikhtisar, kemakruhan, larangan tegak pinggang dalam sholat. Pagi ini kemakruhan mengikat rambut fi sholati, di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala babu ma jaa'a fi karahiyati kaffi sya'ri fi shalah, bab menerangkan hadis yang datang mengenai kemakruhan mengikat rambut di dalam salat. Wa bihi qala haddatsana Yahya ibnu Musa qala akhbarana Abdur Razzaq. Dengan sanad kita yang sambung sampai Imam Tirmidzi, qala haddatsana, Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kita Yahya ibnu Musa. Qala akhbarana Abdur Razzaq, Yahya ibnu Musa mengatakan telah mengkabarkan hadis pada kami Abdur Razzaq. Qala amba'na ibnu Juraid, Abdur Razzaq mengatakan telah memberitakan hadis pada kami Ibnu Juraid an Imran bin Musa, daripada Imran ibnu Musa, an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi, daripada Sa'id bin Abu Sa'id al-Makburi, an abihi, dari ayahnya, an Abi Rafi', dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Rafi' maula Rasulullah, budak yang diperdekakan oleh Rasulullah. Salah seorang sahabat namanya Abu Rafi'.
Daripada sahabat Abu Rafi' radhiyallahu taala annahu marra bil Hasan bin Ali, bahwasanya beliau melewati Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wa huwa yusalli, sedangkan pada waktu itu Sayyidina Hasan sedang sholat. Wa qad aqasa dhafratahu, beliau mengikat rambutnya fi qafahu, di bahagian belakang kepala, seperti yang dibuat ya umumnya yang rambut panjang perempuan. Jadi mengikat rambut di bahagian belakang kepala. Fahallaha, kemudian beliau pun melepaskan ikatan itu. Sayyidina Hasan ibnu Ali sedang sholat, dan pada waktu itu Abu Rafi' lewat di belakang. Kondisi Sayyidina Hasan sholat itu rambutnya diikat. Fahallaha, kemudian dilepaskan ikatan itu oleh sahabat Abu Rafi'. Faltafata, menolehlah ilaihi kepada Abu Rafi' al-Hasanu, Sayyidina al-Hasan, mughdaban, dalam kondisi tersinggung, marah. Faqala, kemudian sahabat Abu Rafi' pun mengatakan, iqbal ala sholatik, terus lanjutkan sholatmu, wala taghdab, jangan marah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika, yang demikian itu, salat kok ngikat rambut, kiflus syaitan, adalah tempat duduknya setan. Tempat setan hinggap, sehingga mudah diganggu, di was-was datang daripada setan. Wafil bab, dalam bab ini, an Ummi Salamata, ada juga hadis dari bab yang serupa. Dari bab ini hadis yang serupa dari sahabat Ummu Salamah, wa Abdullah bin Abbas, dan sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi, haditsu Abi Rafi' haditsun hasan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Rafi' tadi adalah hadis hasan. Wal amalu ala hadza, beramal atas hadis ini inda ahli ilmi, menurut para ulama, karihu, mereka memakruhkan, ayyusalliyar rajul, seseorang laki-laki salat, wa huwa ma'qusun sya'ruhu, dalam kondisi dia mengikat rambutnya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa al-Imam At-Tirmidzi, wa Imran bin Musa, adapun rawi yang bernama Imran bin Musa wa al-Qurashi, beliau adalah al-Qurashi, orang Quraisy, al-Makki, wa huwa akhu Ayyub ibnu Musa, dia adalah saudaranya Ayyub ibnu Musa. Ini bab melanjutkan tentang beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Di antaranya yang dimakruhkan di dalam sholat adalah mengikat rambut. Tapi di sini berkata Al-Imam Al-Iraqi, wa huwa mukhtassun birrijal dunan nisa. Larangan ini hanya untuk laki-laki. Jadi terkadang hadisnya umum, lupa diterangkan bahwa ini larangan untuk laki-laki, perempuan kebingungan. Lah kami bagaimana? Perempuan-perempuan apakah juga dilarang untuk mengikat rambut? Enggak. Hadis ini ditujukan untuk laki-laki. Karena secara praktek riwayatnya pun sahabat Al-Hasan bin Ali yang membuatnya, kemudian ditegur oleh sahabat Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu. Ini cucunya Rasulullah padahal. Cuma lebih tua sahabat Abu Rafi'. Maka ketika walaupun di tengah sholat, ketika menoleh selagi tidak berpaling dari kiblat, sholat tak batal. Baru beliau mengatakan, jangan tersinggung, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan seperti ini adalah kiflus syaitan. Ini tempat duduknya setan. Hinggap setan di situ akan mengganggu sholatnya seseorang. Kalau perempuan tadi, Bapak Ibu, tidak ada larangan. Bahkan kata para ulama, bisa jadi bahkan kalau memang mengganggu sehingga rambut itu kalau tidak diikat bagi perempuan sehingga bisa terurai, akhirnya menyebabkan rambut itu keluar, nampak, maka mengikat rambut bisa jadi hukumnya menjadi wajib. Seperti yang kita tahu,
rambut adalah bahagian aurat bagi perempuan. Li'anna sya'rahunna aurah yajibu satruhu fis shalah. Fa idza naqadathu rubbama istarsala wa ta'adzara sutruhu fatabtulu sholatuha. Kalau memang dibiarkan akhirnya rambut terbuka, sehingga kalau rambut itu terbuka terurai menyebabkan sholat akhirnya menjadi batal. Lah kalau sudah seperti itu malah menjadi wajib untuk mengikat rambut bagi perempuan. Tapi laki-laki tidak, makruh hukumnya. Kenapa dilarang dan larangannya itu makruh? Nah, dari mana bisa diambil ini larangan tapi makruh? Larangan bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Di sini kenapa diarahkan makruh? Karena sholat itu tak dikatakan batal oleh sahabat. Jadi kalau seumpama riwayatnya tadi disuruh batalkan sholat, nah berarti batal. Ini enggak, sholatnya tetap berlangsung. Maka hukumnya adalah makruh. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati arab wa alla akuffa sya'ran wala thawban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan sujud atas 7 anggota. Jadi sujud itu bukan cuma meletakkan kening kepala ke lantai saja, enggak, tapi anggota lain juga sujud. Kepala kita, 2 tangan, 2 lutut, kemudian 2 kaki. Itu 7 anggota. Dan Nabi melanjutkan, wa alla akuffa sya'ron wala thawban. Dan Nabi melarang, kata Nabi, jangan sampai mengikat rambut dan menggulung atau melipat baju ataupun celana. Ini lanjutannya. Jadi Nabi melarang itu. Rambut tadi dilarang, hikmahnya supaya rambut itu pun kalau tidak diikat maka dia juga ikut terurai. Maknanya kalau rambut terurai, rambut pun juga ikut sujud kepada Allah. Dengan hadis yang juga dalam satu riwayat sambungannya diantaranya, Nabi juga melarang untuk menggulung atau melipat kain, baju atau celana kita. Jadi baju itu lengannya tak usah dilipat, celana juga jangan digulung supaya baju dan celana itu juga ikut sujud kepada Allah. Nah kalau digulung juga makruh. Batalkah sholatnya? Tak batal, tapi kurang baik. Babu maja'a fit takhasyu' fis shalah, bab yang setelahnya menerangkan hadis fit takhasyu' fis sholati, mengenai khusyuk di dalam salat. Wa bihi qala haddatsana Suwaid ibnu Nasr. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Suwaid bin Nasr qala akhbarana Abdullah bin Mubarak, telah menceritakan hadis pada kami Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Laits ibnu Sa'ad. Abdullah bin Mubarak mengatakan telah mengkabarkan hadis pada kami Laits ibnu Sa'ad qala akhbarana Abdur Rabbi bin Sa'id, menceritakan hadis pada kami Abdur Rabbi bin Sa'id an Imran bin Abi Anas, daripada Imran bin Abi Anas, an Abdullah bin Nafi' bin al-Amya', daripada Abdullah bin Nafi' bin al-Amya', an Rabi'ah bin al-Harith, daripada Rabi'ah bin al-Harith, anil Fadl bin Abbas, daripada Fadl bin Abbas qol, telah berkata Fadl bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu mathna mathna, salat itu 2 rakaat 2 rakaat, tasyahudun fi kulli rakaatain, dibuat tasyahud setiap 2 rakaat, wa takhasyu'un dan khusyuk di dalamnya, wa tadarru'un dan juga tadarru' di dalam salat. Khusyuk, rendah diri, tadarru', wa tamaskanun dan tamaskan, sakinah, tenang dalam salat. Wa tadarru'a dan juga tadarru'. Tenang di dalam sholat. Wa tuqni'a yadaika, dan selepas itu engkau angkat kedua tanganmu. Yaqulu, berkata rawi,
tarfa'uhuma, engkau angkat kedua tanganmu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, mustaqbilan bibutunihima, engkau hadapkan dengan telapak tangan engkau, wajhaka, ke wajah engkau. Ini pembahasan setelah sholat. Jadi kalau sudah selesai sholat, angkat tangan, hadapkan telapaknya ke wajah. Jadi selepas sholat doa. Wataqulu, dan berdoalah selepas itu, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Waman, barang siapa, lam yaf'al, yang tidak berbuat zalika, yang seperti itu, fahuwa kadza wa kadza, berarti sholatnya seperti ini dan seperti ini. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, wa qala ghairu Ibnul Mubarak fi hadzal hadits, berkata selain Ibnul Mubarak dalam riwayat hadis ini, ada lafaz yang lain, man lam yaf'al dzalika fahuwa khidaj, siapa yang tidak berbuat seperti ini, fahuwa khidaj, maka sholatnya itu tidak sempurna. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa al-Imam At-Tirmidzi, sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul, aku mendengar Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, beliau mengatakan, rawa Syu'bah hadzal hadits an Abdurrabbi ibn Sa'id, telah meriwayatkan hadis ini Syu'bah, salah satu rawinya bernama Syu'bah, dia meriwayatkan daripada Abdurrabbi bin Sa'id, fa akhta'a fi mawadi', dia telah keliru di beberapa tempat. Ini mengenai ilmu riwayat hadis. Sedikit kita tahu, Imam Bukhari mengatakan hadis ini bermasalah. Ada beberapa rawi yang terbalik. Syu'bah meriwayatkan daripada Abdurrabbi bin Sa'id dan keliru di beberapa tempat. Faqala an Anas ibni Unais, dia mengatakan daripada Anas bin Unais, wa huwa Imran ibnu Abi Anas, yaitu Imran bin Abi Hanas. Wa qala an Abdullah bin al-Harits, dan dia mengatakan daripada Abdullah bin Abil Harits, wa innama huwa Abdullah ibnu Nafi' ibnu al-Abya', yang benar itu adalah Abdullah bin Nafi' ibnu al-Abya', an Rabi'ah bin al-Harits, daripada Rabi'ah ibnu al-Harits. Wa qala Syu'bah an Abdullah bin al-Harits, berkata juga Syu'bah daripada Abdullah bin al-Harits, daripada Muthalib dari Nabi. Wa innama huwa an Rabi'ah ibnu al-Harits, yang benar itu daripada Rabi'ah bin al-Harits, daripada Al-Muthalib, daripada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammadun, berkata Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, wa haditsul Laits, hadisnya Laits ibni Sa'ad, wa haditsun sahih, adapun hadis Laits bin Sa'ad adalah hadisnya hadis sahih, yakni as-sahhu min hadits Syu'bah, yaitu lebih sahih daripada hadis yang jalur daripada Syu'bah. Nah, kita kembali pada judul bab. Bab menerangkan tentang khusyuk di dalam sholat. Jadi bab-bab ini berkaitan yang sebelumnya, setelahnya, mengenai kemakruhan sholat. Nah, dilanjutkan juga adabnya di sini, khusyuk di dalam. Khusyuk, khudu, ini ada kemiripan makna. Bahkan sebagian ulama mengartikan arti khusyuk, tadarru, maka doa-doa yang terbaik juga doa-doa selepas sholat. Satu orang sahabat tanya, ayyud du'ai asma',
Kapan doa paling didengar Allah? Maknanya paling didengar itu paling makbul. Nabi SAW mengatakan fi duburi kulli shalah, setiap selesai sedang menghadap Allah. Ketika sedikit melenceng pemikiran, lupa, maka cepat-cepat dikembalikan. Dan khusyuk itu sunnah takalluf, bebankan diri untuk bisa, walaupun belum khusyuk. Banyak hal dalam agama ini kita dididik nggak bisa, pura-pura bisa. Kata Nabi SAW, fa illam tabki fatabakau. Kalau doa usahakan nangis, kalau tidak bisa nangis pura-pura nangis. Karena apa-apa itu perlu belajar. Tidak bisa kita langsung niru sahabat, enggak. Apa-apa perlu diusahakan. Khusyuk belum juga, maka usahakan terus sampai khusyuk itu sedikit demi sedikit datang. Bahkan belum juga mampu, paling tidak dalam 3 kondisi ini khusyuk jangan hilang. Paling tidak dalam 3 kondisi. Semestinya dalam sholat mulai takbir sampai salam itu nggak bisa. Seharusnya kalau kita sudah menghadap Allah tapi lupa pada Allah, sholat seperti apa yang kita buat, maka paling tidak usahakan dalam 3 keadaan ini. Yang pertama, ketika kita membaca inni wajjahtu, ya Allah, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawat. Dalam baca kalimat ini paling tidak, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, kepada Engkau. Nah, kok waktu itu kita ngomong terus enggak khusyuk, tidak menghadapkan diri kita, kemunafikan ada dalam diri. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi yang kedua, paling tidak jaga juga khusyuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya pada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Rasakan dalam itu waktu membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tempat yang ketiga, ini minimal ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini rasakan paling tidak di 3 posisi ini, mulai latih diri, dan sebisa mungkin dari awal sholat, dalam semua keadaan sholat itu awal sampai akhir khusyuk, khudu, tawajuh kepada Allah di dalam sholat kita. Nah, kalau sholat itu sudah bisa menghadirkan hati, barulah nanti sholat itu bisa menjadikan pertolongan Allah itu datang dalam hidup kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misal kita sholat 2 rakaat belum mampu mendatangkan pertolongan Allah, menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kecil. Masalah dunia kecil, dibanding akhirat tak ada apa-apanya. Kalau masalah dunia yang kecil tak bisa selesai, apakah kita bisa berharap lebih menyelesaikan masalah akhirat kita? Maka mulai belajar selesaikan masalah dunia dengan sholat. Dengan khusyuk, maka nanti masalah-masalah itu pun akan lebih mudah diselesaikan oleh Allah. Babu maja'a fi karahiyati tashbih bainal asabi' fi shalah. Bab menerangkan tentang kemakruhan tashbih. Tashbih itu menyatukan 2 tangan. Nah, ini tashbih.
Bab menerangkan kemakruhan tasbih di antara jari-jari menggenggam, menyatukan dua tangan. Ya, ini tasbih. Biasanya Nabi dulu mencontohkan beberapa hal. Misal dalam hadis ketika jenazah orang-orang yang tidak taat dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan menyempit sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Maka Nabi beri contoh. Itu beberapa kadang bentuk tasbih. Bab menerangkan tentang kemakruhan tasbih di dalam salat. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah. Qala akbarana Laits ibni Sa'din an ibni Ajlan daripada Ibnu Ajlan. An Said al-Maqburi daripada Said al-Maqburi an rajulin daripada seseorang. An Ka'b bin Ujrah daripada Ka'ab bin Ujrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, idza tawaddaa, kalau sudah berwudu, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fa ahsana wudu'ahu, dan dia telah membaguskan wudunya, adabnya, sunnahnya dia jaga. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar amidan menuju ilal masjid, ke masjid. Fala yushabbikanna baina asabihi, maka jangan dia menyilangkan di antara jari-jarinya, jangan tasbih. Fa innahu, karena sesungguhnya dia fi sholatin, sudah dihitung salat. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi, haditsu Ka'b bin Ujrah, hadisnya Ka'ab bin Ujrah, ruwahu ghairu wahid, telah meriwayatkannya bukan hanya satu orang, an Ibnu Ajlan, daripada Ibnu Ajlan, mithla haditsil Laits, sama seperti hadisnya Laits. Warwash Syarik an Muhammad bin Ajlan, juga meriwayatkan Syarik daripada Muhammad bin Ajlan an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abi Hurairah, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwa hadzal hadis, sama seperti hadis ini. Wa haditsu Syuraikin ghairu mahfuz, sedangkan hadisnya Syuraik itu tidaklah mahfuz. Ya, hadisnya tidak sahih. Tapi riwayat ini dikuatkan oleh beberapa riwayat lainnya. Nabi bersabda, kata Nabi, kalau kalian sudah berwudu dan wudunya sudah kalian jaga adab sunnah, kemudian kalian keluar dari rumah menuju masjid, ini baru jalan ini, sudah wudu menuju masjid, maka kata Nabi, jangan kalian tasbih, menyilang jari-jari tangan, karena sesungguhnya kalian sudah dihitung dalam sholat. Nah, jadi hadis ini tadi di judul babnya, bab kemakruhan tasbih di dalam sholat. Tapi hadisnya tentang tasbih itu dilarangnya sudah sebelum sholat. Kenapa? Karena mulai kita berwudu, mulai kita selesai berwudu, maka dimulai waktu itu juga pahala sholat itu sudah mengalir kepada kita. Jadi seseorang menunggu sholat itu sudah dihitung mendapatkan pahala sholat. Dalam riwayat lain lebih ditegaskan, selagi dia belum batal. Bahkan sampai dia pulang ke rumah, itu pun terus dihitung dalam kondisi sholat. Lah, dalam kondisi yang dihitung sholat walaupun tidak sholat, nunggu iqomah, itu jangan mentasbih tangan. Lah, dalam kondisi itu saja jangan, apalagi dalam kondisi sholat. Dalam kondisi betul-betul sholat, tentu itu jauh-jauh lebih terlarang. Tapi hukumnya ini makruh. Kenapa para ulama menghukumi makruh? Wa fihi annahu yuktabu liqasidis shalah ajrul musalli. Orang yang hendak menuju sholat itu sudah dihitung pahalanya menjadi pahala orang yang sholat, min hina yakhruju min baitihi ila ayyamuda ilaih. Dia dihitung mendapatkan pahala sholat mulai dari keluar rumah sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini menunjukkan hadis larangan tadi, tapi ada hadis lain yang malah menerangkan sebaliknya, yaitu dalam kisah yang cukup panjang. Para sahabat mengatakan bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat itu mentasbih tangan. Jadi Nabi pernah buat. Nah, tadi katanya jangan. Sekarang Nabi pernah membuatnya. Dan
hadis yang menerangkan Nabi pernah membuat, itu kedudukan hadisnya jauh lebih kuat, bahkan lebih sahih daripada hadis larangan tadi. Nah, ini bagaimana? Hadis itu perlu dikumpulkan. Tak bisa melihat satu hadis kemudian langsung diambil hukum. Enggak. Jadi hadis itu ada metode dari kalangan para ulama, al-jam'u bainal haditsain atau bahkan al-jam'u bainal ahadits. Dikumpulkan dari dua hadis yang bertentangan atau bahkan beberapa hadis, baru dilihat jalur tengahnya. Larangan-larangan itu juga tidak keliru. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuatnya. Nabi pernah membuat itu ada beberapa penyebab. Nah, diantaranya pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita kepada para sahabat untuk mencontohkan satu perbuatan. Ya, kayak macam tadi, Nabi misalkan sedang dalam forum menyampaikan keilmuan pada para sahabat, misal bercerita tadi tentang azab kubur, kemudian Nabi contohkan. Lah, itu bukan tujuannya untuk tasbih, tapi tujuannya untuk memberi contoh. Jadi mayat orang yang tidak taat pada Allah masuk kubur terjadi seperti ini. Nah, karena akhirnya orang nengok, lah Nabi katanya ngelarang kok. Nah, itu perbuatannya mencontohkan dari satu perbuatan keadaan. Atau yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya libayanil jawaz. Larangan itu pada asli maknanya dalam kaidah usul fikih, larangan itu aslinya haram. Perintah itu aslinya wajib. Jadi kalau sudah ada perintah, mestinya wajib, kecuali ada dalil yang mengarahkan dia sunnah. Begitu juga hukum asli larangan itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan dia makruh. Nah, berarti di sini awal mulanya dilarang. Tapi ternyata Nabi pernah membuat. Lah, berarti larangan itu tidak haram, diarahkan kepada makruh. Jadi ada beberapa keadaan Nabi buat untuk menunjukkan libayanil jawaz, bahwa perkara itu tidak haram, masih dalam lingkup boleh. Nah, hanya saja untuk Nabi nggak makruh. Jadi ada hal-hal yang Nabi sengaja mencontohkan walaupun makruh untuk kita, tapi Nabi buat untuk meringankan hukum bagi umat. Banyak contoh Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibahas dalam hadis, pernahkah Nabi buang air kecil sambil berdiri? Pernah. Tapi itu tujuannya hanya libayanil jawaz, menunjukkan bahwa kencing berdiri, buang air kecil sambil berdiri itu nggak sampai haram. Tapi Nabi dalam hampir seluruh hidupnya buang air kecilnya duduk. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, siapa yang meriwayatkan hadis menceritakan kalau Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri, dia telah berbohong atas nama Nabi. Ini kata Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah menyampaikan ini sesuai dengan apa yang beliau tahu. Nah, tapi ada sahabat seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi atas subatata qaumin fabala qaiman. Nabi mendatangi satu tempat pembuangan kotoran onta, ada temboknya di situ. Nabi datang kemudian buang air kecil sambil berdiri. Ada sahabat yang tahu. Nah, berarti Nabi pernah buat. Cuma ternyata Nabi buatnya cuma sekali itu aja. Nah, sayangnya orang zaman sekarang buatnya tiap hari. Padahal kalau dia mengatakan Nabi kan pernah, iya, kalau pernah itu bukan sering. Kalau pernah wajar manusia. Kita pun seperti apapun juga, misal kita tahu hukum tasbih itu makruh, seperti apapun kalau pernahnya juga pernah tentunya. Tak perlu dicari, tanpa sadar mungkin kadang pernah membuat. Jadi membuat tasbih itu makruh kalau memang tujuannya main-main dan melalaikan. Itu macam orang kurang kerjaan. Harusnya sebelum di tengah-tengah menunggu waktu sholat, mestinya dia isi dengan zikir, baca Quran. Lah, ini kok main-main tangan, berarti dia sedang sholat tapi mengarahkan diri kepada kelalaian. Nah, itu yang dimaksud dengan makruh. Tapi kalau tidak, maka ya tentu perbuatan itu tidak dilarang sampai haram. Apalagi misalkan kalau dalam kondisi mencontohkan satu amal, walaupun berada di masjid, tasbih itu seperti ini. Nah, mencontohkan begini tentu gak makruh. Jadi mencontohkan perbuatan atau ada hal yang memang diperlukan. Nah, ini hadis-hadis beberapa bab lanjutan dari Sunan At-Tirmidzi berkaitan dengan beberapa hal yang disunnahkan di dalam sholat.
diperintahkan, diantaranya tadi khusyuk, khudu, tenang dalam sholat. Termasuk di sini juga tadi beberapa hadis kita dengarkan tentang kemakruhan sholat, mengikat rambut, termasuk juga menggulung, melipat kain baju celana, ini makruh di dalam sholat. Termasuk hadis yang terakhir juga bab tentang makruh tasbih, nunggu sholat sambil menyilangkan jari-jari tangan. Jangankan di dalam sholat, menunggu sholat pun hal-hal yang seperti itu mestinya dihindari. Nah, ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu, beberapa hadis lanjutan dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang bisa kita baca di pagi hari ini. Semoga dari hadis-hadis yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemakruhannya tak hilang. Itu tetap kondisinya ya makruh. Hukumnya tidak berubah walaupun imam itu membuat. Jadi sama dengan kondisi lainnya. Misal itu bukan untuk imam, termasuk juga untuk makmum. Misal jumpa imam yang biasa melipat gulung kaki celananya terus-terusan, itu sama hukum dengan dia mengikat rambut terus-terusan. Mengenai rambut panjang, tidak langsung salah dalam hukum Islam. Kalau rambut panjang ini mungkin adat di negeri kita yang untuk laki-laki yang mungkin tidak dibuat. Jadi di negeri kita, negara kita umumnya bahkan Melayu itu yang rambut panjang ya perempuan. Tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, Nabi pun sering malah rambut itu panjang. Bahkan dalam beberapa riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, itu rambut beliau sampai memukul pundak. Itu kalau mukul pundak itu panjang. Memang diikat itu layak. Tapi tadi pengamalan Nabi bukan hanya dalam rambut panjang. Ada orang sibuk memanjangkan rambut tapi sholatnya nggak panjang, zikirnya nggak panjang. Akhirnya bukan amal agama namanya. Yang dia cari cuma rambut panjang sedangkan yang lain tidak. Termasuk juga kata para ulama, Nabi walaupun tadi rambutnya panjang tapi juga selalu bersorban. Kalau sudah bersorban itu Bapak Ibu, tak perlu diikat, sudah terikat dengan sorbannya. Dan kalau sudah bersorban, itu rambut panjang tidak akan nampak. Maksudnya jadi lebih akan tertata. Nah, kalau imam sekalipun kemudian rambutnya dia ikat, bagaimana hukumnya? Kemakruhan tak hilang, tetap akan makruh. Lah makruh yang berkepanjangan yaitu tidak baik. Cuma inilah kondisi zaman. Sama dengan misalkan dia selalu mengikat, menggulung kaki celananya karena dia pikir mungkin ini nutup mata kaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menutup mata kaki. Padahal kalau di luar sholat ya celananya panjang sampai ke bawah. Kalau giliran sholat kemudian dia gulung, ya dia ingin mengamalkan satu perintah tapi perintah lain kan juga terlanggar. Nah jadi tapi bab ini makruh, bukan sampai dalam bab haram. Ya kalau dia gulung terus menerus ya dia makruh. Sunnahnya biarkan dari anggota tubuh kita itu semuanya ikut bersujud. Jadi tetap makruh, dia buat setiap hari, ya kemakruhan setiap hari berarti dia buat. Dalam semua hal sama. Kan banyak Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita tengok imamnya buat makruh, ya imam merokok juga, gimana? Merokoknya kan enggak sekali-sekali, merokok terus menerus juga. Jadi inilah kondisi zaman ini, yang makruh tak akan berubah walaupun itu dibuat oleh imam masjid kita. Nah, yang baik ya ditiru, yang buruk tinggalkan. Kalau mereka mengusahakan, mengamalkan yang lebih sempurna, mestinya mengusahakan diri ketika menjadi panutan di satu kalangan masyarakat,
walaupun tak bisa sempurna, sebenarnya mestinya tadi hal-hal makruh itu kalau sebisa mungkin tentu jangan sampai terjerumus sampai setiap hari. Kalau berterusan itu menjadi jauh lebih buruk daripada yang mengerjakan sekali-sekali. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Semoga berfaedah. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.